Ini semoga bisa mengalami semua. Kepada Dr. Khairi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah supaya kita dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Pak Sarul selaku Kepala Puskesmas, kemudian para staf Puskesmas Suatu Salsa dan para kader serta ibu balita yang telah hadir di Puskesmas ini. Jadi Salsa ini yaitu sahabat digital ibu dan kader untuk tumbuh kembang si kecil. Jadi praktis untuk pantau kesehatan sudah stunting dan pastikan anak tumbuh cerdas. Next, biasanya kalau kita di posyandu atau ibu-ibu balita, permasalahan kita itu yang pertama pasti misalnya buku KIA yang basah, hilang, kemudian adanya jadwal posyandu yang kelewatan, kemudian juga ada data numpuk khususnya untuk petugas-petugas desa atau ibu kader yang mencatat timbangan-timbangan. Jadi di aplikasi Salsa ini kita akan melakukan suatu perubahan besar yang dulunya itu kita mendengar dan nomor satu informasi dari mulut ke mulut. Sekarang dengan adanya Salsa, kita bisa belajar pertama tentang video edukasi selama 24 jam langsung dari handphone. Kemudian jadwal dan lokasi update otomatis hanya terlewat dan data aman tersimpan di HP tinggal login. Kemudian kita masuk ke apa itu Salsa. Salsa itu sistem informasi strategi atasi stunting secara akurat dan komprehensif atau menyeluruh. Nah, aplikasi pintar ini nanti akan bantu cegah stunting dan pantau anak secara akurat berdasarkan Kemenkes, grafik dari Kemenkes atau Z-score. Jadi untuk mensukseskan aplikasi ini kita butuh suatu kolaborasi antara kader, ibu balita dan tenaga kesehatan. Di sini segitiga pertama tenaga medis, di situ ada bidan dan program gizi serta dokter, pantau dan validasi dari puskesmas, kemudian kader posyandu di sini timbang dan catat di lapangan yang akan diawasi oleh bidan desa. Kemudian dari keluarga hanya belajar dan pantau di rumah. Kemudian kita juga bisa nanti pantau tumbuh kembang, grafik kesehatan untuk si balitanya. Tontonan video seru yang animasi dan video makan dari dokter spesialis. Di sini nanti dari menu di aplikasi ini panduan harian ibu. Di sini akses kapanpun aplikasi di rumah. Kemudian pantau status gizi anak secara transparan. Kemudian juga bisa belajar santai. Di sini nanti atensi segera. Misalnya ini, jika ada nanti balita yang udah nggak timbangan selama 2 bulan berturut-turut, nanti sistem otomatis akan mengingat apakah kita harus datang ke rumah atau mengingat melalui WhatsApp. Kita akan pertama kita buka website atau alamat aplikasinya yaitu Salsa.org. Di sini nanti kita akan jumpa menu seperti ini. Kemudian kalau ibu menekan menu di sini ini suatu tentang aplikasi Salsa dan apa saja visi misi serta layanan utama dan moto kita untuk membangun aplikasi ini. Jadi ada edukasi. Nah, di sini edukasi yang kita berikan yaitu edukasi artikel. Di sini 1000 hari. Kemudian ada gizi seimbang dan ada perkembangan pengalaman bayi ke balitanya selama 1000 hari pertama. Nanti kita bisa menekan misalnya bayi sehat. Isinya disampaikan oleh dokter spesialis anak. Di sini contohnya ada ASI eksklusif, ada jenis stimulatif anak usia 2 tahun, SMP ASI 6 bulan. Kemudian juga ada persiapan sebelum hamil untuk cegah stunting, edukasi stunting dan lain-lainnya. Di sini yang saya sampaikan tadi, ketika ibu membuka aplikasi website dan masuk ke menu posyandu, secara otomatis sistem akan memberitahu di tanggal 8 akan ada jadwal posyandu terdekat. Misalnya tanggal 8 Juni posyandu dikasih ibu di daerah Tersaja. Di sini juga ada nanti jam pembukaan posyandunya dari jam berapa ke jam berapanya. Di sini infografis nanti bisa kita lihat yaitu isi-isinya tentang cegah stunting, gizi dan tumbuh. Ketika ibu kader, ibu balita serta login, sistem akan otomatis mengantarkan kita untuk mengirim pesan ke tenaga medis. Di sini nanti ada juga pengingat notifikasi kepada ibu balita waktunya timbangan bulanan.
Nah, di sini nanti juga ada notifikasi ketika diisi nanti dengan ibu kader atau tenaga medis, otomatis nanti kita bisa melihat kurva pertumbuhan anak badan anak yang nanti otomatis akan mengikuti grafik apakah berat badan anak atau balita menaik atau turun. Oke. Di sini apakah ada intervensi gizi yang biasa digunakan susu formula. Di sini misalnya kita contohkan aja hanya 2. Kita cuci rapor untuk tambahkan makanan pokok seperti nasi, bubur, kentang atau jagung. Kemudian berikan protein nabati seperti tempe, tahu, produk susu dan lain-lain. Nanti dari itu akan mengikuti perkembangan usia balitanya. Nanti pola makan, perkembangan motorik, penyakit atau demam. Di sini ibu bisa konsultasi. Ini saya contohkan saja Bu. Di sini yang saya sampaikan tadi, ketika ibu ingin konsultasi langsung dengan tenaga medis, di sini misalnya nama ibu Budi, pilih nama anak, mana tahu nanti hasil dari skornya itu di bawah minus 4. Sedangkan maksimalnya itu kan minus 3 itu udah warning, apalagi minus 2 di atas situ. Nah ini sebenarnya nggak masalah karena dibantu oleh gizi tadi. Begini, minus 0,8 aja. Kalau BB nya dia setali itu Bu. Kalau badannya bagus, pasti pertumbuhan gizinya bagus. Jadi kalau misalnya gizi bagus, misalnya masih rendah nih, kita lihat dulu riwayat keluarga. Misalnya ayah ibu, kakek neneknya itu, makanya kalau dokter spesialis anak, ketika kita dapat kasus anak dengan gizi jelek, bisa dibilang gizi bagus, tapi pendek nih. Mereka minta untuk kita konsultasikan ke beliau. Dijumlahkan tinggi badan ayah, ibu, kita dilihat riwayat kakeknya. Ada nggak pendek atau enggak? Kalau misalnya BB-nya bagus nih, bagus terus, TB-nya di bawah garis nih. Nah, masalahnya tidak pernah imunisasi. Itu dia mempengaruhi. Nggak dok? Mempengaruhi. Tinggi badan ya? Iya. Jadi gini, pemerintah kan ngasih kita suatu Vaksin. Imunisasi lah. Itu kan harus kita ikuti setidaknya sampai 9 bulan. Karena kalau seandainya tidak imunisasi, salah satunya bisa menyebabkan stunting. Nah, ini pun nanti ke depannya tidak perlu buka Google lagi, tinggal buka aplikasi itu saja. Tadi kakak daftar masing-masing, kita daftar nanti. Misalnya kayak kakak bidan desa di desa Batu Sasi. Itu posisinya orang tua, bidan atau ibu kader. Ini kayaknya ini. Misalnya nama lengkap. Kalau bisa nomor WA yang lengkap ada. Karena itu kan privasi kita semua. Jadi data anak nanti yang bisa melihat hanya kita sendiri.